Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan mengkaji kitab Bulughul Maram min Adillatil Kitab wa Sunnah karya Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Masih dalam babul birri wassilah, bab tentang kebaikan dan silaturahim. Hadis yang keempat, atau kalau dalam kitab buku sing niki yaitu halaman 391, urutan hadis yang keempat. Berkata mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa an Abdillah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala an, dan diriwayatkan dari Abdillah bin Amr bin Al-As. Abdillah putranya Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati keduanya, yaitu dari Abdullah dan Amr bin Al-As. Keduanya adalah sahabat yang mulia. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, ridallahi fi ridal walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidaini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ridallahi, ridha Allah, fi ridal walidaini, di dalam ridha kedua orang tua, wa sukhtullahi fi sukhtil walidaini, dan atau kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala fi sukhtil walidaini, di dalam kemurkaan kedua orang tua. Jadi orang tua niku adalah termasuk manusia sing hendaknya kita itu mengedepankan di dalam berbuat baik kepadanya. Itu adalah orang tua. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran itu selalu menyebutkan, yang pertama beribadah kepadanya, yang kedua ridho orang tua. Jadi u'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Jadi Allah selalu menyandingkan di dalam perintah beribadah kepadanya, kemudian perintah berbuat baik kepada orang tua. U'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Jadi beribadahlah kepada Allah, jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, wa bil walidaini ihsana, kemudian dengan kedua orang tua berbuat baik. Lalu kemudian baru wa bizil qurba wal yatama wal masakin, baru kepada yang lain. Yang paling utama itu adalah kedua orang tua. Maka ridha fi ridhal walidain, ridha Allah Subhanahu wa ta'ala itu fi ridhal walidain, di dalam ridha kedua orang tua. Wa sukhtullahi fi sukhtil walidain, dan kemurkaan Allah itu di dalam kemurkaan orang tua. Jadi kalau orang tua itu ridho, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan. Kalau orang tua itu murka, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan. Maknanya berbuat baiklah kepada orang tua, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas kebaikan. Akhrajahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, wa sahhahahu Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban wal Hakim dan Imam Al-Hakim. Hadis yang kelima, wa an Anasin radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsi biyadihi la yu'minu 'abdun hatta yuhibba li jarihi ma yuhibba li nafsihi
atau hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsi. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maknanya wallazi nafsi biyadihi, demi zat dan demi zat yang nafsi biyadihi, yang jiwaku berada di tangannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu demi Allah Subhanahu wa taala. Wallazi, dan demi zat nafsi biyadihi, yang jiwaku itu berada di tangannya. La yu'minu 'abdun hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsi. La yu'minu ahadukum, tidaklah beriman. La yu'minu 'abdun, tidaklah beriman seseorang hamba. Hatta yuhibba li jarihi, sehingga dia itu menyukai atau mencintai li jarihi, untuk saudaranya, ma yuhibbu li nafsi, sebagaimana dia itu menyukai atau mencintai untuk dirinya sendiri. Kalau kita itu suka dibaiki, suka disenyumi, maka tersenyumlah kepada tetangga kita. Kalau kita itu suka disapa, maka sapalah saudara kita, sapalah tetangga kita. Kalau kita itu tidak suka diberisiki, janganlah buat berisik kepada tetangga kita. Kalau kita suka diberi, misalkan diberi makanan atau diberi kebaikan, maka berilah makanan atau berilah kebaikan kepada tetangga kita. Kalau kita itu suka disopani, diajeni, maka berbuatlah, bersikaplah sopan dan mengajeni kepada tetangga kita. La yu'minu 'abdun hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seorang hamba sehingga dia menyukai atau mencintai untuk tetangganya sebagaimana dia menyukai, mencintai untuk dirinya sendiri. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Semoga apa yang kita baca pada pagi hari ini bisa memberikan manfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.